puasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Iya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelas? Aceh. Aceh. Ayo pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu akan absen kalian dulu ya. Nah, Oke. sebelum itu, kalau kalian disebut namanya, kalian akan jawab keinginan terbesar kalian. Oke? Oke. Yang pertama, Beva Gurjawandra. Hadir. Apa keinginannya? Pengen punya istri soleha, Ibu. Amin. Masya Allah, amin. Nanti itu kalau udah besar ya. Kalau sekarang itu tidak boleh cinta-cinta. Boleh. Oke, selanjutnya Dea Anggra ini. Hadir, Bu. Apa keinginannya? Saya ingin menjadi orang kaya, Bu. Amin. Semoga Dea menjadi orang yang kaya ya. Kalau orang kaya jangan lupa untuk Sedekah. Ya, pinter. Selanjutnya Hairun Nisa. Hadir. Apa keinginannya? Ingin jadi pengusaha yang sukses, Bu. Amin. Ya. Oke, selanjutnya Nazelio. Hadir. Apa keinginannya Nazel? Apa ya? Aku nak naik haji, Bu. Amin. Semoga kita bisa naik haji bareng-bareng ya. Amin. Selanjutnya Muhammad Yusril. Hadir. Apa keinginannya Yusril? Orang kaya, pengusaha sukses, dapat bini soleha, naik haji. Wah, Amin. semuanya diorong ya. Amin. Amin. Selanjutnya yang terakhir Syarul. Hadir. Apa keinginannya? Pengen jadi yang terbaik. Amin. Jadi yang terbaik dalam segala hal. Ya. Nah, Ibu rasa kalian ini sudah sangat semangat ya untuk belajar ya. Ya. Semangat ya. Semangat. 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 Oke, hari ini kita mau belajar tentang hukum mat. Mat. Hukum apa? Mat. Hukum mat. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya. Hukum mat itu kan termasuk hukum tajwid. Ada yang tahu nggak hukum tajwid itu apa? Angkat tangannya ya. Hukum mat. Ayo. Bu. Oke, Yo. Nazel. Hukum tajwid itu cara baca Quran. Benar. Oh, Cara yeay. baca Quran. Tepuk tangan dulu ya. Makasih. Nah, hukum tajwid itu cara baca Al-Quran. Hukum mat itu termasuk hukum tajwid. Berarti kalau kita mau bagus baca Qurannya, kita juga harus belajar hukum. Iya, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hukum mat ini apa sih? Apa ya? Ya. Ayo, apa? Apa? Yusril. Hukumat adalah hukum memanjangkan. Hukum memanjangkan. Iya, benar. Lebih tepatnya hukum mat itu adalah hukum yang apabila ada tanda-tandanya itu dibacanya panjang, entah itu 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat atau 6. Oke, sudah pintar semuanya. Oke, tujuannya agar anak-anak sekalian bisa mengerti hukum bacaan mat dan juga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai pelajarannya ya. Iya. Siap? Siap. Oke, mantap. Nah, kita ini hukum mat ini sebenarnya ada banyak. Ada banyak sekali hukum mat. Tetapi hari ini kita hanya akan belajar 3 hukum mat. Oke? Coba kita sebutkan bareng-bareng hukum matnya. Ini mat apa? Mat iwat. Mat lain. Mat arid disukun. Mat arid disukun. Oke. Udah pinter semua ya bacanya ya. Oke. Selanjutnya, nah, mat
iwad. Oke, mad iwad ini adalah apabila ada fathotain yang di ujung kalimat atau wakof maka dibaca panjang. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gimana itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Ini ada contohnya nih. Semuanya ikutin ibu ya. Nah, sebelum membaca Al-Quran harus dengan ta'awuz dan Bismillah. Oke. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Ahlaktu malal lubada. Oke, yang mana yang namanya mad iwad? Ada yang bisa tunjuk nggak? Aku. Oke, Nazel silakan. Yang ujung itu bukan Bu? Yang dah. Iya benar. Yang ini ya. Karena pengertiannya apa? Yang ada di ujung kalimat atau Wakaf. wakaf itu apa? Tanda Ayo, berhenti. dia pintar. Tanda Berhenti. Yang ada kayak huruf kayak gini nih, kof atau ja. Nah, yang ada di dalam Al-Quran yang di atas kalimatnya, ya, itu adalah tanda Wakaf. Nah, yaqulu ahlaktu malal lubada, yang lubada ini adalah huruf Fathatayn. fathatain yang berharokat fathatain atau yang dua nih kayak gini. Kalau hanya satu aja itu sebutnya apa? Fathah. Fathah, pinter. Inilah yang dinamakan mad Iwad. Matrab dibaca berapa harokat? Dua. Dua harokat atau satu alif. Ya, satu alif ya. Oke, sudah paham semuanya dengan mad iwad? Paham, Bu. Mantap. Alhamdulillah. Bila. Selanjutnya mad Lain. Mad lain. Nah, mad lain ini apabila ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 26, 28, 29. 29. Ada juga yang katanya 28, tetapi itu sama saja ya. Yang penting tidak 100. Oke. Benar. Nah, apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan huruf waw dan huruf ya di akhir ayat atau wakaf, maka dibaca panjang. Panjang berapa harokat? Dua. Iya benar, 2 harokat. Apa itu contohnya? Kita baca lagi ya bareng-bareng dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walisanan wa syafatain. Ya, oke. Yang mana yang mat lainnya? Yang akhir, Yang akhir, yang mananya Yusril? yang tain. Tain, oke pintar. Mengapa dia disebut mat lain? Karena ada huruf hijaiyah ketemu dengan ya. Iya, pintar. Huruf hijaiyahnya huruf apa? Ta. Ta, bertemu dengan ya, Ya, sukun. sukun. Sudah mengerti? Sudah. Yang harusnya harus berharokat apa? Berharokat fathah. Yang berharokat Fathah. Ya, ini enggak dijelasin. Maafkan Ibu ya. Iya. Ya, jadi harus yang berharokat fathah. Itulah bisa disebut dengan mad lain. Dibacanya 2 harokat. Wa syafatain. Nah, kalau dia bukan ada di akhir ayat atau di tanda wakaf, maka dia dibacanya kayak ini, wa syafataini. Ya, tetapi karena dia di akhir ayat atau wakaf, maka dibaca wa syafatain. Panjang. Sudah mengerti? Paham. Nah, dan yang terakhir itu adalah mad Arid lisukun. Apabila ada mad tobi'i terletak di akhir ayat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, mad tobi'i itu apa sih? Ayo, mad tobi'i itu apa?
Mat yang panjangnya 2 harokat. Oh iya, pintar. Mat yang panjangnya 2 harokat ya, Ya. pintar. Pintar sekali. Nah, mat tobi itu adalah mat asli. Ya, tobi artinya asli. Nah, huruf mat itu ada 3. Tiga. Alif, Waw, ya. Nah, mat tobi ini jika huruf hijaiyahnya berharokat fathah dan bertemu dengan huruf mat alif seperti ya, nah itu adalah mat tobi'i alif namanya. Karena apa? Karena hurufnya fathah bertemu dengan mat tobi'i Alif. Kalau dia bertanda kasroh dan bertemu dengan huruf ya seperti bi, ni. Nah, itu adalah mat tobi'i Ya. mat tobi'i Ya. karena memakai huruf Kasroh. tobi'i ya dan tandanya Kasroh. Dan yang terakhir, jika dia itu sukun apa namanya? Dhammah. Nah, dia bertemu dengan huruf waw kayak ini. Nu, du. Nah, dia adalah huruf mat tobi'i waw. Ya. Jadi kalau dia disandingkan dengan yang huruf harokat-harokatnya, itulah yang dinamakan mat tobi'i. Tapi harus sesuai ya. Kalau dia dhammah disandingkan dengan alif, tidak masuk mat, karena harus ada hurufnya dan tanda bacanya. Sudah paham dengan mat tobi'i? Sudah. Sudah, oke. Apabila ada mat tobi'i terletak di akhir ayat. Nah, yang sering sekali kita jumpai contoh-contohnya dalam Al-Qur'an ya. Ayo kita baca sama-sama dengan pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Yang mana mat arid li sukun? Yang mana ayo Dek? Yang mana? Yang mana? Ya, yang akhir. Ya. Iya, yang akhir ya. Ta'lamun. Mim yang berharokat dhammah bertemu dengan waw berharokat Sukun. adalah mat tobi'i apa ini? Mat tobi'i waw yang berada di akhir kalimat. Itulah yang namanya mat arid li sukun. Ta'lamun, alamin. Ya, itu termasuk mat arid Li sukun. Dibaca berapa harokat? 2, 4, 5, 6. Oke, berarti ada yang panjang ya, ada yang agak pendek. Itulah mat arid li sukun. Alhamdulillah. Semuanya sudah mengerti dengan hukum mat iwat lain dan arid li sukun? Sudah. Bilangnya apa? Insya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang Ibu mau mengetes nih. Kalian sudah paham atau belum dengan cara kalian mencari contoh mat-mat ini di dalam Al-Quran? Oke? Ya. Oke, siapkan buku tulisnya. Sudah semua ya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, jangan jahil-jahil sama temennya. Temennya mau belajar juga soalnya ya. Oke, sekarang Ibu mau pilih 2 orang untuk maju untuk sebutkan hasil dari kalian mencari hukum mat-mat yang ada yang sudah dijelaskan, oke? Ibu mau pilih siapa ya? Yang suka senyum-senyum kayaknya Ibu pilih deh. Oke, Sarul dan Bepa ya. Kemana, Bu? Maju ke depan dulu ya. Maju ke depan. Sarul dan Bepa. Ayo, Sarul dulu. Langsung, Be. Ya, langsung aja.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Itu hukum apa itu? Ini hukum mat iwan. Oke, kira-kira benar nggak ya? Benar. Oke, selanjutnya hukum mat lainnya apa? Hukum mat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Oke, kira-kira benar nggak? Benar. Benar. Oke, kalau udah benar silakan duduk. Tepuk tangan untuk temennya. Nah, selanjutnya Bepa. Bepa ini yang terakhir ya adalah hukum apa? Mat Mat lain udah. Mat arid disukun. Nah, mat arid lisukun aja ya karena udah Iya, mat disebutin. sukun. Oke. Ya Ibu. A'udzubillahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'in thamma amin. Mat arid lisukun Ibu. Iya, pinter. Benar nggak kira-kira? Benar. Benar ya. Tepuk tangan Yeay. dulu. Berarti kalian semua sudah mengerti ya, sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita mau games nih. Siapa yang suka game? Saya. Nah, kali ini kita akan sistem lomba. Lomba? Iya, ibu bakal bagiin kalian jadi dua kelompok untuk berlomba, oke? Oke. Siapa yang menang atau mendapatkan skor lebih banyak, dia yang akan Juara. juara, dapat hadiah. Oke. Yang belakang Bepa, Yusril sama Nisa itu kelompok 1. Sarul, Nazel dan Dea itu kelompok 2. Ya. Oke. Ini dilepas dulu ya. Asal Oke, kelompok 1 yang ini ya. 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 Kelompok 2 yang ini. Ya. Ayo semuanya berbaris. Yeay. Sekelompok gue. Iya, per kelompok ya. Paham semua ya dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah Bu. Nah, ini ada kuis ya. Di dalam ini ada ayat Al-Qur'an. Kalian itu harus menjawab ayat Al-Qur'an ini dan jawabannya ditulis di kertas yang berwarna. Oke? Oke. Oke. Nanti kita lihat siapa yang benar, itulah yang pemenangnya. Oke. Ibu kasih ini spidolnya 1 untuk Yusril, kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Kelompok 1, ini kelompok 2. Kasih, Bu. Oke. Silakan ditulis. Tulis. Nomor 2 Ismail. Arid Luis Lisukun, kita lihat. Iya, Pak. Kala bismillahirrahmanirrahim. Kala saufa ta'lamun. Nah, mim ini bertemu dengan waw yang sukun. Itu adalah mat arid Lisukun. Ya, pintar. Dapat 1. Selanjutnya, ini mat arid lisukun juga enggak ya? Wailul lil mutaffifin. Iya, benar. Ini adalah mat arid lisukun. Selanjutnya, mat layyin. Wahadainahun najdain. Iya, benar. Najdain. Arid lisukun. Wa'inabau wa qadba. Itu adalah mat iwan. Semuanya 4. Nah, kita lihat dulu ini kelompok 2. Salah Ibu. Mat arid lisukun. Apakah benar? Benar. Amma yatasaalun. Benar. Mat arid lisukun. Selanjutnya, mat lain. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Betul. Iya, benar. Mat lain. Tapi kalau cepat. Mat iwat. Fasabiqati sabqa. Ya, benar. Mat iwat.
Kira-kira kayaknya benar semua ini. Iya dong. Alam naj'al lahu ainain. Iya benar, mat layin. Wih, sama. Tapi kami menang waktu Ibu, kami menang Iya. waktu, kami duluan menang. Boleh saya itu sama baik. Tidak, Ya, kami semuanya menang. sudah pinter semua ya. Semuanya sudah paham dengan penjelasan Ibu. Jadi semuanya adalah pemenang. Kami Sama ya. Ya. Oke, semuanya nanti kita dapat hadiah kalau ke ruang guru nanti ya. Samperin Ibu ke ruang guru, oke? Hadiahnya. Hadiahnya itu rahasia. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sertifikat Sudah selesai semua pelajaran kita pada hari Ini. Kita hari ini mau belajar apa sih tadi? Matnya Ada Ada. tiga. Mat apa aja tuh? Mat Iwan, mat lain, mat arit, lisukun. Iya, pinter. Yeay. Sudah paham ya? Mat Paham, Bu. iwat, mat lain, dan mat arit Lisukun. lisukun. Semoga anak-anak semua bisa mempraktikkan apa yang kita pelajarkan hari ini ya. Semoga bacaan Qur'annya semakin bagus, Amin. semakin baik ya. Kita sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Sebagai permohonan maaf karena Ibu mungkin banyak salah dalam berkata-kata, Ibu memohon maaf sebesar-besarnya ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita berjumpa kembali merupakan kuliah perdana secara online ya. Alhamdulillah ini sudah bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Oke, sebelum lanjut, Pak tanya kalian ini sudah di rumah masing-masing atau di Palembang semua? Palembang, Pak. Di Palembang. Ada yang pulang kampung? Ada, Pak. Ada yang sambil di rumah di dusun maksud Pak itu ya? Bukan di Palembang semua. Oke. MK yang lain online semua juga atau ada yang offline? Minggu ini offline, Pak. Minggu depannya online. Oh gitu. Berarti minggu depan mulai online. Oke. Tadi sekilas kita sudah melihat ya YouTube dari Nyimas ya tadi yang tampil ya. Itu boleh bagus ya untuk di YouTube masing-masing, tapi kamu beri kata pengantar ya, pengantarnya dulu bahwa mata kuliah ini ya Anda ceritakan dulu di luar jamnya. Maksud Pak Baldi itu gini, Anda ada openingnya dulu ya, ada pembukaannya dulu bahwa tugas ini merupakan tugas mata kuliah ini ya, mata kuliah pembelajaran Quran hadis ya. Kemudian ya diampu oleh Pak gitu kan. Kami mencoba dengan praktek mengajar ini ya semoga apa ya keinginan Anda semoga lebih maksimal lagi dalam mengajar atau sebagai apa namanya pedoman Anda untuk kedepannya. Oke, Pak belum pertama pengen saya sampaikan langsung dengar dari Pak ya nanti baru kalaupun misalnya ada perlu didiskusikan cukup melalui voice note saja nanti. Banyak hal yang pengen disampaikan nanti ketika kita masuk offline saja. Pertama, saya tidak bisa mendeteksi apa namanya RPP-nya. Jadi kesesuaian RPP-nya belum bisa saya cek ya. Tapi sekilas tadi sudah saya lihat cara mengajarnya dengan metode apa ya gitu kan. Kemudian apa namanya
kesesuaian juga ya, kesesuaian materi dengan metode, kemudian waktunya gitu kan, kemudian eh, review ya, bukan review bahasa kalau dalam RPP itu apersepsi ya, apersepsi terlebih dahulu sebelum pembukaan atau materi lanjutan. Nah, yang pengen saya sampaikan untuk Nyimas ya, oke, pertama kelasnya suasananya hidup ya. Prakteknya di mana ini? Kayaknya teman-teman kuliah itu, bukan anak-anak TPA. Saya pikir tadi pertama anak-anak TPA, tapi kedengaran suara Bepa, suara Nazeliu itu kalau tidak salah teman-teman kelasnya sebelumnya itu ya. Kok Anda bisa ngumpulkan mereka itu gimana caranya gitu? Buka bukber ya? Iya Pak, itu di rumah Nyimas. Jadi mereka Nyimas minta tolong jadi murid aku aja itu. Oh galak mereka ngomong. Jadi kumpul galak di apa tuh di rumah jadi murid. Iya. Sambil bukber gitu. Itu sebelum puasa Pak. Oh, sebelum bukber. Ya, pertama pengen saya sampaikan bagus ya, kekompakan, kesulitan teman-teman yang saling membantu ya, harusnya seperti itu. Meskipun tidak satu kelas lagi, Anda tetap jalan silaturahim. Itu suatu yang bagus ya, tetap dilestarikan silaturahimnya. Kemudian eh, apa namanya, poin yang keduanya positifnya adalah ya kelihatan suasananya hidup ya dalam proses belajar mengajar, kesiapan dalam mengajar. Oke, no problem ya, sudah bagus. Tinggal tingkatkan untuk mereview ya, mereview ataupun mengapersepsikan materi meskipun mungkin Anda tidak mengajar seolah-olah bahwa persepsi atau review materi sebelumnya itu nyangkut dengan materi yang akan Anda ajarkan nantinya. Nah, itu masih ada kelemahan di situ ya. Yang pertamanya membuat persepsi sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, kayak gitu kan. Kemudian eh, catatannya juga, catatan yang keduanya, Anda juga pastikan deh ya bahwa saya lihat tadi kelas 8 ya yang Anda ajarkan ya, kelas 8 ya. Gitu kan. Kelas 8 MTS. Artinya kelas 8 ini sudah remaja ya, sudah remaja. Nah, bukan kategori anak-anak lagi yang tingkatnya SD. Nah, untuk pola komunikasi ya itu harus diseriuskan, bukan diseriuskan bukan berarti kata pada serius ngajarnya, bukan, tapi bahasanya itu harus lebih ditegaskan, jangan masih lebay gitu. Nah, jangan masih kayak main ngajak main-main gitu. Karena anak SMP atau anak MTS itu dia sudah remaja ya, bukan kanak-kanak lagi, sehingga intonasi intonasi yang kita sampaikan seperti kita layaknya guru SMA gitu. Karena mereka kalau kita ngajarnya seperti itu dengan suara yang kayak kanak-kanak betul, itu pertama akan membosankan, kedua dia akan mengejek gitu kan. Nah, cukup dengan lagat Anda, kecuali Anda ngajar anak TPA atau anak SD, anak MI ya, berlagatlah. Tapi biasanya ibu-ibu memang ngajarnya tipenya seperti itu, gitu kan? Tipenya seperti itu. Maka intonasinya saja, intonasinya jangan terlalu di alun-alun gitu ya, bahasa Palembang, bahasa apa, bahasa sekali itu ngape gitu kan. Tidak, jangan di ini ya, jangan dipanjang-panjangkan bacaan atau perkataan itu. Jadi tetap santai saja dengan komunikasi kita seperti awal ya, sama kayak misalnya kayak Pak Baldi ya, ada yang perlu diintonasikan, ada yang perlu memang standar saja untuk mendapatkan penyampaian materi itu. Kemudian metodenya, metode apa itu belum terbaca Pak tadi, kayaknya metode cut short atau metode apa yang digunakan? Itu Dimas? metode tim game turnamen. Kayak gitu. Apa? Tim Lebih game kuat? turnamen. TGT. Jadi Sim game pernah. kayak Uh-uh. kayak gitu turnamen kayak gitu nah Pak. Uh-uh. Ya, apa yang mengamati yang agak lebih lama tadi kayaknya menunjukkan ya ada metode cut short-nya juga masuk di situ, tempelan-tempelan kartu ya, berupa ya hukum-hukum mat lain tadi kan. Kemudian man arid lesukun saya dengar tadi dan saya lihat ya. Nah,
boleh Anda menggunakan metode itu, Dek ya. Kemudian jangan kita yang mempraktekkan. Ya, kelemahannya maksud Pak Baldi gini, suruh temannya ataupun peserta didik kita yang menunjukkan itu, ya. Yang menunjukkan itu kita cukup mengawasi atau memonitoringnya saja, mengawasi dari samping. Tapi kita harus dapat videonya. Nah, cara Anda membuat video bagus ya. Andanya dapat di depannya, kemudian di bawahnya ya peserta didiknya atau ini ya siswanya. Jadi boleh membuat video seperti itu. Tapi kalau dilihat dari HP, saya nggak tahu kalau ada yang dari laptop enggak ya. Kalau saya lihat dari HP itu terbagi dua, terus tidak full layarnya. Alangkah lebih bagusnya kalau full layar seperti kita Zoom ini. Kalau Zoom full layar ini kelihatan sekali ya aktivitas gurunya, aktivitas peserta didiknya. Tadi saya bukan nggak lihat peserta didiknya, tapi kan kita memastikan peserta didik kita dalam pengelolaan pembelajaran namanya, pengelolaan pembelajaran, apakah memang betul-betul peserta didik kita itu memperhatikan apa yang kita sampaikan. Meskipun mungkin kita dalam keadaan uji coba gitu. Nah, terus itu tadi layar apa yang pertama digunakan? Proyektor juga ya? Ini Mas, bukan. Bukan Pak, karton. Kayak karton, kayak TV besar gitu ya. Saya lihat tadi. Nah, makanya saya masih tanda tanya tadi ya. Karena layarnya terbagi dua, jadi tidak full pula. Nah, kalau seperti Zoom ini full, alangkah lebih nyamannya ya lihatnya. Oke. Untuk di awal pembukaan sudah bagus, doanya juga sudah ada ya. Nah, tinggal saya tadi tidak secara terakhir ya. Ada enggak closing statement-nya, Dek? Simpulan materi di akhir. Tadi saya lihat mutar videonya tadi belum, apakah mungkin terlewati diputar videonya atau memang belum ada tadi? Belum ada Pak untuk kesimpulan. Oke. Nah, untuk semuanya yang belum maju ya, persiapkan juga nanti Anda akan maju. Jadi ingat ya kalau kita dalam belajar, closing statement itu penting. Itu inti atau konten dari kita mengajar, sering Pak sampaikan kalau di kelas ya. Jadi kita hari ini seperti ini seperti ini. Oleh karena itu ini. Nah, itu materi simpulan itu perlu Anda sampaikan minimal dalam satu paragraf ataupun ya satu pembahasan sebelum Anda menutup pertemuan pada hari itu ya. Nanti kalau ada tambahan dari teman-temannya silakan ya. Ini dalam bentuk yang sekilas Pak lihat melalui panca indera YouTube Anda yang Anda tampilkan ya. Nah, tolong apa namanya? Saling-saling dukung ya. Tolong apa bahasanya itu di like gitu kan. Kemudian di subscribe kan ya. Untuk saling dukung ya, channel masing-masing harus punya itu. Jadi nanti Anda akan video Anda, rekaman Anda yang saya sampaikan itu akan menjadi bahan evaluasi Anda dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk memaksimalkan dalam proses pengajaran ke depannya. Ya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan juga Anda akan mengenang ya masa-masa Anda selama belajar. Itu tidak akan terhapus sampai kapanpun ini ya. Selama YouTube Anda aktif, kemudian Anda punya kuota bisa membukanya dan mengulangnya. Nah, ini nanti disatukan Nyimas, disatukan komentar dari Pak Baldini, disatukan di dalam YouTube Anda itu gimana caranya upload ulang, disatukan ya. Setelah Anda praktek mengajar, dipotong, kemudian langsung disambung dengan komentar dari Pak Baldi ataupun dari kawan-kawannya. Silakan kalau ada kawan-kawannya yang pengen menyampaikan. Dua saja. Ada yang belum hadir tak ini? Ada 12, masih banyak yang belum hadir nih. Silakan. Apa? Jangan takut dikomentari, jangan takut mengomentari ya biasa saja. Siapa tahu dengan Anda memberikan komentar, Anda akan ya harus lebih siap dan harus ya lebih semangat mempersiapkan diri ya, jangan sampai kesalahan berulang ataupun memaksimalkan itu nantinya. Silakan.
Pak rasa tidak ada diskusi ya, tidak ada diskusi kita tanya jawab tentang ini. Intinya dalam proses pembelajaran Kurdis ini ya, kita saling-saling menilai, kemudian metode yang kita pakai relevan atau tidak dengan materi kita. Oh ya, materinya tadi ini Mas, belum Pak singgung ya. Nah, satu lagi dari materi. Nah, materi ini tolong dipastikan memang berdasarkan isi RPP anak yang semester yang Anda ajarkan atau yang Anda ambil. Itu tadi semester berapa tadi? Materi semester berapa itu Nyimas ambil? Semester 1, Pak. Semester ganjil. Iya, bab 1. Oke, memang pembagiannya semester ganjil ya. Anda mengambil di apa namanya di materi Kurdisnya tentang matline ya. Nah, itu pastikan juga bahwa kita membicarakan, ingat sebelum kita mendemonstrasikan atau mensimulasikan, kita pastikan secara teori terlebih dahulu ya. Itu boleh secara teorinya itu kita menggunakan sumber ayat Al-Qur'an sebagai ya bahan kajian kita, bahwa membaca ayat Al-Qur'an itu atau hukum ya, hukum membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid ya gitu kan, atau mempelajari hukum ilmu tajwid pada konsep dasarnya adalah fardu kifayah, kemudian mengamalnya karena adalah fardu ain. Apalagi kita sebagai mahasiswa prodi PAI calon guru agama, maka bukan fardu kifayah saja, langsung fardu ain, jadikan fardu ain. Jadi kewajiban diri sendiri ya, tidak bisa diwakilkan dengan teman-teman. Karena mengapa? Ya, karena ini kewajiban kita. Kalau kita sendiri sebagai background guru agama, kita sendiri tentang kajian ilmu tajwidnya masih kurang, gimana kita mempraktekkan dengan peserta didik kita gitu. Kemudian tadi fokusnya di matline sama apa tadi materinya? Mat Iwat, Mat Lazim, dan Mat Arif Lisukun. Nah, mat iwat, mat lazim, terus Mat Arif Lisukun. mat aril sukun. Ada 4 ya. Nah, itu dalam satu kali pertemuan, karena Pak belum mengecek ya di RPP-nya dalam sekali pertemuan, berapa jam, atau dibagi berapa kali pertemuan. Nanti tolong pastikan. Karena ini ya, apa namanya, kalau 4 mat itu agak lumayan juga penjelasannya, kemudian apa namanya untuk mendemonstrasikan dan mensimulasikannya lumayan gitu. Jadi tolong nanti dipastikan kalau di MTS itu kalau misalnya 40 sampai 45 menit, kalau dia 2 jam berarti 90 menit. Nah, 90 menit itu dibagi dengan 4 materi tadi, dibagi dengan pembukaan, salam, pembukaan, kemudian absensi ya. Pasti 90 menit sudah berkurang berapa menit tinggalnya. Sisanya itu dibagi 4. Jadi jangan sampai ada yang lebih dominan materinya sama, kecuali materinya lebih berat. Ya, misalnya mat lazim kan ada beberapa macam. Maka kajian mat lazim ini lebih ditambahkan waktunya daripada mat lain tadi. Kalau mat lain kan mudah, dia apabila dia huruf sebelum ia berharokat fathah, kemudian ada lainnya, lain itu lembut. Kalau sifat hurufnya itu adalah rokhawah ya. Rokhawah kalau dalam sifat ilmu tajwid itu sifat hurufnya rokhawah. Lawan dari rokhawah adalah syiddah, kuat kedengaran. Nah, lin ini lembut, lunak ya. Nah, ini tadi misalnya syafatain, tain gitu kan. Itu kan ta, huruf ta yang didahului huruf iya, huruf mat lain yang didahului huruf ta yang berbaris fathah. Ya, maka dinamakan mat lain. Kemudian ketika dia syafatain langsung alamin, misalnya di akhir bacaan langsung masuk kategori man arid lisukun seperti itu ya. Nah, tolong pastikan juga waktunya. Waktunya itu sebanding, kalau memang sama-sama dia biasa-biasa saja, tidak terlalu berat, maka pembagian waktunya ratakan. Tapi kalau ada yang lebih banyak dan lebih berat, maka boleh dilebihkan yang lebih berat itu waktunya daripada yang biasa. Oke, tafadhal imtihanan soal. Silakan kalau ada pertanyaan.
Oh ya, dari perform ya, dari perform pakaian saya lihat ya kalau kita keseharian sebenarnya sudah ya standarisasi ya sudah masuk standarnya. Cuma kalau memang Anda mau ya mau memang betul-betul lebih serius lagi boleh Anda menggunakan jas ya, blazer. Memang gaya-gaya para ibu-ibu guru, ustadz ustazah gitu kan para apa namanya pendidik memang yang betul-betul dari perform ya itu sangat menarik gitu. Pak, nanti kalau kami praktek langsung, justru kalau kamu praktek langsung nanti di sekolah santai. Nah, justru kalau kamu nak buat YouTube seperti ini, maksud Pak Bali, maksimalkannya dari performnya menggunakan apa namanya tuh ini ya, jas ataupun menggunakan apa ya, bahasanya blazer dan sebagainya. Memang oh ini nanti tujuan Anda tuh seperti ini. Nanti Anda akan melihat video yang lama ini lucu 5 tahun ke depan siapa tahu Anda sudah pas lulus langsung diterima PNS gitu kan. Melihat YouTube Anda yang pernah Anda tampilkan atau yang pernah Anda rekam tersendiri itu jadi bahan evaluasi, oh kayak gitu saya dulu. Gimana ada perubahan tidak atau sama saja seperti dulu dengan sekarang? Tentunya pastinya berbeda. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Nanti ketemu offline-nya ya ketemu offline-nya akan pacek ulang kembali RPP-nya ya. Kita akan dicoret-coret di situ sesuai atau tidak. Ingat metodenya juga boleh lebih dari 1, 2, 3 ya, kolaborasikan boleh. Cukup? Oke. Kalau cukup Pak rasa Zoom-nya sudah hampir 20 menit ya. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan selama masih ada jam MK kita, boleh kita kirim di grup ya. Boleh kita kirim di grup kita. Terima kasih untuk hari ini karena keterbatasan waktu kita belajar secara online. Nanti khawatirnya kota ada mahasiswa mau belajar yang lain. Ya, tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan hal-hal yang positif ya, saling mendoakan hal-hal yang baik ya, mulai dari ya kesehatan, rezeki dan sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.